penghakiman, untuk penghukuman. Berarti orang ini sudah masuk kategori layak dihukum, tetapi masih ada kesempatan untuk diambil. Tidak terlalu parah berarti, tapi sudah layak untuk dihukum. Nah, yang menarik menurut saya adalah begini. Yudas ini membicarakan tentang sesuatu yang diambil dari air, dari api, maafkan. Kemudian bicara juga tentang pakaian yang kotor di ayat 23b. Dan bicara tentang penghakiman. Semuanya ini diyakini oleh banyak penafsir bersumber dari gambaran yang ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Sakaria pasal yang ketiga ayat 1-5. Di dalam Sakaria 3 ayat 1-5 itu diceritakan begini. Jadi iblis sedang mendakwa para imam yang diwakili oleh imam besar Yosua. Imam besar Yosua didakwa oleh iblis. Iblis ingin supaya imam ini dihukum. Lalu Tuhan berbicara melalui malaikat Tuhan, mengatakan kamu tuh intinya gak usah ngurusin inilah, karena dia ini seperti puntung yang ditarik dari dalam api, seperti puntung yang diambil dari api. Lalu dikatakan di Sakaria 3 bahwa Tuhan itu mengganti pakaian Yosua. Pakaiannya yang kotor, berarti itu penuh dengan dosa. Makanya dia didakwa oleh iblis, diganti dengan pakaian pesta, diganti dengan pakaian kebenaran. Kalau saudara bandingkan Sakaria 3 dengan Yudas 1 ayat 2-3, saudara menemukan kesejajarannya. Sama-sama bicara tentang penghakiman orang yang berdosa, sama-sama bicara tentang ditarik dari api, dan sama-sama bicara tentang pakaian yang kotor. Pertanyaannya, mengapa Yudas perlu meminjam gambaran yang ada di Sakaria 3? Jawabannya sederhana sebetulnya. Karena Yudas itu ingin menasehatkan penerima surat. Kamu itu dulu seperti yang ada di Sakaria 3. Kamu itu dulu layak untuk dihukum. Tapi akhirnya Tuhan menyelamatkan kamu seperti puntung diambil dari api. Dulu pakaianmu kotor luar biasa, tetapi Tuhan sudah mengganti pakaianmu dengan kebenaran. Sekarang kamu melihat orang-orang lain yang juga layak untuk dihukum karena kesesatan mereka, yang juga pakaiannya kotor. Maka yang harus kamu lakukan adalah menarik mereka dari tengah-tengah api. Atau dengan kata lain, Yudas ingin mengingatkan penerima surat begini: what God has done for you, do so to other people. Apa yang Allah sudah lakukan kepadamu, lakukan yang sama kepada orang lain. Kalau dulu engkau layak dihukum tapi Tuhan tidak menghukum, makanya engkau juga harus memperlakukan orang lain begitu. Sebetulnya orang ini layak, pantas dihukum, tapi kamu berusaha menyelamatkan dia. Sama seperti kamu dulu diselamatkan seperti puntung ditarik dari api, kamu juga berusaha untuk menyelamatkan orang dari penghukuman. Sama seperti kamu dahulu pakaiannya cemar oleh dosa, Tuhan ganti dengan kebenaran. Kamu seharusnya juga berusaha supaya orang lain yang pakaiannya tercemar oleh dosa, akhirnya diganti Tuhan dengan pakaian kebenaran. Kalau kita boleh menarik kesimpulan, berarti kelompok yang kedua ini lebih parah daripada kelompok pertama. Kelompok pertama cuma ragu-ragu saja. Kelompok kedua ini sudah di dalam kesesatan dan sudah pantas untuk dihukum. Tapi masih ada kesempatan untuk ditarik. Masih ada harapan. Kelompok yang ketiga yang paling parah sebetulnya. Ayat 23b, mari kita baca. Ayat 23b. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kalau yang ketiga ini kelompok orang yang memang sudah terikat begitu rupa dengan kesesatan. Orang yang memang natur dan perilakunya sudah tidak bisa dipisahkan. Naturnya berdosa, perilakunya berdosa. Nah, bagaimana saya bisa tahu itu? Karena gambaran yang dipakai itu bagus. Di situ diceritakan orang-orang ini adalah orang-orang yang pakaiannya dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa.
Kalau dalam bahasa Yunani, saudara bisa menangkap gambarannya dengan lebih baik. Pakaian di sana adalah pakaian dalam. Makanya hari ini saya sengaja pakai ini. Karena yang lain belum disetrika. Nah, saya pakai ini untuk memberikan gambaran. Kalau saudara tahu orang-orang Yahudi, itu kan selalu pakai pakaian itu two pieces ya. Two pieces bukan berarti cuma atasnya sama bawahnya, bukan kayak bikini gitu, bukan. Two pieces itu artinya adalah mereka itu biasanya pakai pakaian dalam yang seperti daster itu, lalu rangkap lagi dengan pakaian luar. Nah, kata pakaian yang muncul di ayat tadi merujuk kepada pakaian dalam. Jadi kalau saya memakai pakaian seperti sekarang ini, kata Yunani yang dipakai itu merujuk kepada kaos saya. Sekalian saya mau pamer. Nah, ini kaos saya, ini pakaian yang dalam. Nah, ini pakaian luar. Yang dibicarakan itu bukan jas, bukan pakaian luar. Yang dibicarakan itu pakaian dalam. Nah, menariknya ada kata berikutnya. Pakaiannya dicemarkan oleh, bahasa Indonesia terjemahannya panjang banget, keinginan-keinginan yang berdosa. Kalau dalam bahasa Yunani cuma ada satu kata aja, yang tercemarkan oleh daging, saks, kedagingan. Pakaiannya pakaian dalam, langsung bersentuhan dengan daging nggak? Langsung bersentuhan dengan daging. Nah, poinnya sebetulnya ya, Yudas ingin berkata begini, kedagingan itu, yaitu natur, bicara tentang natur, sangat erat, sangat lekat, sulit dipisahkan dari pakaian mereka, pakaian dalam. Pakaian bicara tentang perilaku. Pakaian ini bicara tentang kehidupan yang berdosa, kedagingan itu bicara tentang natur. Dengan kata lain, kelompok yang ketiga ini benar-benar sudah parah. Perilaku mereka yang bobrok itu memang benar-benar bersumber dari natur mereka yang bobrok. Dengan kata lain, Yudas sendiri sebetulnya secara manusiawi tidak melihat ada harapan bagi kelompok yang ketiga ini. Kalau memang benar separah itu, maka kita bisa menyimpulkan begini seperti beberapa penafsir Alkitab. Orang-orang yang disesatkan masuk dalam kelompok ketiga ini adalah orang-orang yang telah menjadi sama persis dengan guru-guru mereka yang sesat juga. Karena guru-guru yang sesat, naturnya berdosa, natur berdosanya melahirkan perbuatan yang berdosa. Coba saya ingin kita baca dua ayat yang penting. Ayat 4 yang tadi kita sudah baca, mari kita baca ulang ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Perhatikan ini ya, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Garis bawah itu, lalu lompat ayat ke-8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga, garis bawahi, mencemarkan tubuh mereka. Orang ini sudah lama ditentukan untuk dihukum. Itu ungkapan Ibrani. Ungkapan Ibrani yang maknanya begini, orang ini naturnya sudah rusak, tidak bisa diperbaiki. Ingat gak? Yudas Iskariot di Yohanes 17, itu Yesus kan berkata, menarik sekali tentang Yudas Iskariot. Di dalam doanya Yesus berkata begini, ya Bapa, semua yang kau berikan kepadamu telah aku jaga. Tidak ada satupun yang binasa, kecuali dia yang ditentukan untuk binasa. Ungkapan dia yang ditentukan untuk binasa sebetulnya dalam bahasa Ibrani adalah anak kebinasaan. Bicara tentang natur yang memang sudah berdosa dan pantas dibinasakan. Guru-guru palsu yang sedang dibicarakan oleh Yudas di dalam suratnya adalah orang-orang yang sudah lama ditentukan untuk dihukum. Dengan kata lain, Yudas itu melihat dari awal sampai sekarang, apapun dilakukan sudah tidak bisa mengubah orang ini. Yudas secara manusia melihat rasanya tidak ada harapan karena naturnya sudah rusak dan mencemari tubuh mereka. Berarti perilaku